Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kajian kita adalah tentang kisah perdebatan sahabat Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Qissatu munadharat Ibni Abbas lil Khawarij. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga kepada kita. Ada pelajaran akidah di sana, pelajaran manhaj, pelajaran fikih, pelajaran adab, syarat dengan faedah kisah tersebut. Yang kita ambil riwayatnya adalah riwayat Al-Hakim. Di dalam Al-Mustadrak, dalam penilaian Az-Zahabi, riwayat ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jadi kalau kita mengambil riwayat dari riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, penting juga untuk membaca penilaian Az-Zahabi. Bagaimana ta'liq dari Az-Zahabi rahimahullah terhadap riwayat itu. Riwayat yang akan kita baca ini dinilai sahih sesuai dengan syarat Muslim oleh Az-Zahabi. Kita akan baca qala Al-Hakim fil Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub min asli kitabih. Telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub dari kitab asalnya. Artinya kitab yang ditulis ketika menimba ilmu dari gurunya. Rujukan asal. Qala haddatsana Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarasusi. Ia berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarasusi, qala haddatsana Umar bin Yunus bin Al-Qasim Al-Yamami, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar Al-Ijli, qala haddatsana Abu Zumail Simak Al-Hanafi, qala haddatsana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah yang merupakan sahabat Nabi dan ayahnya Abbas yang juga sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, lamma kharajatil haruriyah, ketika kelompok Khawarij memberontak. Kharajat itu khuruj, pemberontakan, melakukan pemberontakan. Al-Haruriyah penyebutan lain dari Khawarij, karena berasal dari daerah Harura. Ijtama'u fi darin, mereka berkumpul di sebuah tempat, di sebuah kampung, ya, sebuah daerah. Wahum sittatu alafin, mereka berjumlah 6.000. Masya Allah. Kelompok menyimpang, banyak pengikutnya, ya, 6.000 orang. Ataitu Aliyan, saya datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, sekaligus juga sepupu dari Ibnu Abbas. Nah, ataitu Aliyan, saya mendatangi Ali. Faqultu ya Amiral Mu'minin, aku berkata, wahai Amirul Mu'minin, abrid bidzuhri. Abrid bidzuhri, maksudnya laksanakan sholat duhur di waktu dingin, ya, tunda sejenak ketika nanti kondisinya agak dingin, sebelum masuk asar lakukan sholat duhur. Dan ini sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sebuah tempat begitu panas, menyengat, waktu duhur jangan dilakukan di awal, tapi tunda sampai mulai mendingin sebelum keluar waktunya, sebelum masuk asar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shtaddal harru fa abridu bis shalah." Jika panas menyengat, maka tundalah sholat hingga suasananya dingin. Nah, ini bagian dari fikih, pelajaran fikih, bahwa sholat duhur itu asalnya dilaksanakan di awal waktu, kecuali kondisinya panas menyengat, yang seorang ketika akan sholat sulit untuk khusyuk, maka tunda sampai kondisinya mendingin. Nah, ya Amirul Mu'minin, abrid bidzuhri la'alli ati haula'il qauma fa ukallimuhum. Wahai Amirul Mu'minin, tundalah salat duhur ketika sudah dingin. La'alli, agar aku atau supaya aku ati haula'il qaum fa ukallimuhum. Aku akan mendatangi kaum itu untuk mengajak bicara mereka. Nah, untuk mengajak bicara mereka. Ini adalah bagian dari upaya menegakkan hujjah kepada kaum pemberontak. Karena Abdullah bin Abbas berada di sisi waliul amr. Kalau diizinkan oleh waliul amr, oleh pemerintah, maka beliau merupakan perwakilan dari pemerintah. Insya Allah di kajian berikutnya kita mungkin akan bahas fikih tentang bagaimana menghadapi para pemberontak. Insya Allah itu akan kita bahas, karena
kisah ini ada kaitan dengan hal itu. Bagaimana sahabat bersikap terhadap para pemberontak. Nah, Abdullah bin Abbas hendak mewakili pemerintah, menegakkan hujjah kepada mereka, berdiskusi, berdialog, berdebat dengan mereka. Nah, qala inni akhafu alaika. Kata Ali, sesungguhnya aku khawatir mereka akan berbuat jahat kepadamu. Mereka itu orang-orang yang tidak kompromi. Nah, khawatir nanti engkau disikapi dengan buruk oleh mereka. Ini kekhawatiran dari Ali bin Abi Thalib. Qultu kalla. Kata Ibnu Abbas, tidak. Maksudnya, insya Allah aman. Keyakinan dari Ibnu Abbas, tidak akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas bermusyawarah dulu dengan Ali sebagai pemimpin, kemudian diizinkan. Maka perdebatan ini adalah perdebatan yang diizinkan oleh waliul amr. Nah, maka Ibnu Abbas sudah merencanakan strategi terlebih dahulu. Karena Ibnu Abbas akan menghadapi suatu kaum yang mereka ini terlihat sangat zuhud, kayak tidak memikirkan dunia. Pakaiannya pakaian yang lusuh, tidak pernah mau pakai pakaian yang bagus. Maka Ibnu Abbas sudah mempersiapkan diri memakai pakaian yang terbaik. Ketika mereka mencela, akan dibantah dengan hujjah, menunjukkan mereka lemah secara keilmuan. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fakharajtu ilaihim walabistu ahsana ma yakunu min hulalil Yaman. Aku pun keluar menuju mereka, dan aku pakai pakaian yang terbaik dari Yaman. Walabistu, dan aku memakai ahsana ma yakun, yang terbaik, min hulalil Yaman, dari pakaian Yaman. Qala Abu Zumail, berkata Abu Zumail, kana Ibnu Abbasin jamilan jahiran. Kata Abu Zumail, Ibnu Abbas ini adalah orang yang jamilan, rupawan, tampan, jahiran, tegas dan fasih ucapannya. Kalau berbicara, jelas, tegas. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa'ataituhum wa hum mujtami'una fi darihim. Aku datangi mereka pada saat mereka sedang berkumpul di tempat mereka, di perkampungan mereka atau di ruangan tertentu, ya, di tempat tertentu. Qailuna, sedang melakukan qailulah. Apa itu qailulah? Istirahat siang. Nah, dan itu sunnah Nabi SAW. Kebetulan diterapkan oleh mereka. Bukan berarti mereka semuanya berada di atas sunnah. Fasallamtu alaihim, aku pun ucapkan salam kepada mereka. Ibnu Abbas mengucapkan salam kepada mereka. Berarti Ibnu Abbas ini menganggap mereka kafir atau muslim? Muslim. Masih menganggap mereka muslim. Fasallamtu alaihim, aku pun mengucapkan salam kepada mereka, orang-orang Khawarij itu. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kira-kira ini pemuliaan atau celaan? Mestinya kalau salam diapakan? Dijawab. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari
Karena Syekh Abdullah Al-Bukhari memiliki muhadharah tentang kisah perdebatan ini, ya. Ada di channel resmi beliau, channel Telegram resmi beliau. Beliau menjelaskan ini menunjukkan bahwa Khawarij tersebut menganggap Ibnu Abbas kafir. Gak dijawab salamnya. Nah, ketika disampaikan salam, bukan dijawab, tapi dikatakan marhaban bika. Nah, setelah itu sudah salam tidak dijawab, langsung mencela. Lihat Ibnu Abbas pakai pakaian yang indah, yang bagus. Karena Ibnu Abbas pakai pakaian terbaik yang beliau miliki, yang berasal dari Yaman. Fama hadhil hullah. Apa pakaian yang kau pakai ini? Nah, langsung mencela, langsung mengkritik. Qala qultu ma ta'ibuna alayya. Apa yang kalian cela terhadap aku? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian terindah. Masya Allah. Langsung disebut dalil, disebut hujjah. Karena beliau saksi langsung. Nah, tidak pakai haddatsana. Kalau Ibnu Abbas tidak pakai haddatsana, karena beliau melihat langsung. Nah, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terbaik. Wa nazalat, kemudian turun firman Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul, katakan, man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan rizki-rizki yang baik. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan? Kok kamu berani-beraninya mengharamkan perhiasan dan rizki yang baik yang Allah keluarkan untuk para hambanya? Nah, telak. Dan ini jawabannya telak, hujjahnya mantap. Sudah 1-0 di awal. Belum masuk perdebatan. Untuk menunjukkan kalian itu menyangka kalian berilmu. Padahal kalian memusuhi orang-orang yang lebih berilmu dari kalian, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, qalu fama jaa'a bika. Mereka berkata, apa yang engkau bawa? Bisa diartikan untuk tujuan apa engkau datang ke sini? Qultu, Ibnu Abbas berkata, ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Liuballighukum ma yaqulun al-mukhbarun bima yaqulun, agar aku sampaikan kepada kalian apa yang mereka ucapkan. Nah, aku akan jelaskan kepada kalian bagaimana pemahaman sahabat, para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin dan ansar. Fa'alaihim nazala al-Qur'an. Quran turun kepada mereka. Wahum a'lamu bil wahyi minkum. Dan mereka, para sahabat, adalah yang lebih berilmu tentang wahyu dibandingkan kalian. Para sahabat itu lebih alim tentang wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah Nabi dibandingkan kalian. Nah,
Wa fihim unzilah. Dan Al-Quran juga turun terkait mereka. Kalau tadi disebutkan Quran turun kepada mereka, artinya mereka menjadi saksi sejarah. Turunnya Al-Quran itu peristiwanya apa? Mereka saksikan langsung. Ada pertanyaan, kemudian Nabi menjawab dengan turunnya Al-Quran. Mereka menyaksikan langsung, tahu persis kronologinya bagaimana, hasilnya seperti apa. Dan juga wa fihim unzilah. Bukan hanya saksi sejarah, bahkan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turun terkait mereka. Ada yang dipuji oleh Allah, ada yang ditegur oleh Allah. Nah, terkait mereka, terkait para sahabat, sudah bagian dari saksi sejarah, juga menjadi pelaku sejarah yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, walaysa fiikum minhum ahadun, dan tidak ada di kalangan kalian seorang pun dari mereka. Dari 6.000 orang Khawarij, satu pun tidak ada sahabat. Satu pun tidak didukung oleh sahabat. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Ini pukulan telak lagi. Menunjukkan kesesatan Khawarij. Nah, karena tidak ada ulama di masa itu yang mendukung mereka. Karena ulama di masa itu sahabat. Sahabat yang masih hidup itu ulama. Ulama kibar. Nah, maka suatu kelompok yang tidak didukung ulama itu akan cenderung akan menyimpang. Akan cenderung mudah mengkritik saudaranya tanpa hujjah yang benar. Mereka berdalil, tapi keliru di dalam menempatkan dalilnya. Mereka menganggap punya fakta, tapi padahal sebenarnya itu bukan fakta yang benar. Nah, sebenarnya Ibnu Abbas layak untuk berkata dengan perkataan tambahan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untukku. Ya Allah, ajarkan kepadanya. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan penafsiran Quran yang benar. Sebenarnya layak Ibnu Abbas untuk berkata begitu. Kalau mau ngasih pukulan telak berikutnya. Tapi beliau masih tawadhu nih. Nah, tidak perlu menonjolkan diri. Hanya saja beliau berada di sisi para sahabat. Yang kalian, wahai Khawarij, tidak ada seorang pun dari mereka yang mendukung kalian. Nah, faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, la tukhasimu Quraisyan, jangan mendebat Quraisy. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, balhum qaumun khasimun, justru mereka adalah kaum yang suka berdebat. Az-Zukhruf ayat 58. Ya, sebagian mereka itu sudah mulai menghindar dari diskusi. Tidak mau diajak dialog. Sambil mencela. Mencelanya dengan dalil yang salah. Dalil yang mereka gunakan adalah kaum Quraisy yang kafir, yang menentang Rasul, tapi diarahkan kepada sahabat Rasul yang ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tepat. Intinya ingin tidak dialog, tidak mau berdiskusi. Pokoknya mereka sesat.
begitu. Jangan dialog. Masya Allah. Ini orang-orang Khawarij di masa itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum muslimatun wujuhuhum minas sahar ka'anna aydiyahum wa rukabahum tuthanna alaihim. Nah, Ibnu Abbas berkata, aku mendatangi suatu kaum yang aku tidak pernah melihat ada kaum yang lebih semangat dalam ibadah. Sholat malamnya itu panjang. Wajah mereka itu nampak bahwa mereka itu begadang. Kurang tidur. Kurang tidurnya bukan begadang untuk amalan yang sia-sia. Mereka berjuang untuk qiyamul lail. Ahli ibadah. Khawarij itu ahli ibadah. Tangan dan kaki mereka itu menebal. Saking banyaknya ruku, sujud, ya, sampai tebal kulitnya itu. Dan kalau sujud, ruku, lama. Maka itu terlihat dari tangan dan kakinya. Nah, Masya Allah. Tapi bukan berarti kalau kita baca Khawarij seperti ini, nanti jadi alasan, saya tidak mau lama-lama qiyamul lail, nanti seperti Khawarij. Keliru. Karena sahabat yang pemahamannya benar, itu kita tidak sampai bisa mengalahkan mereka. Nabi SAW sebagai imamul muttaqin, sholat malamnya lama. Kita belum bisa mencapai mereka, mencapai Nabi dan para sahabat. Ya jangan niru Khawarijnya, itu salah jalan. Jangan menyalahkan sholat malam yang lama, tapi menyalahkan orang ahli ibadah tidak dilandasi ilmu kayak Khawarij. Nah, sudah capek-capek dalam beribadah, tetapi tidak dilandasi oleh ilmu, itu sangat berbahaya. Famadha man hadar, faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul. Sebagian mereka berkata, kami akan berdialog dengan dia dan kami akan lihat dia bicara apa, hujjahnya apa. Nah, Masya Allah. Justru nanti itu menjadi sebab mereka sebagiannya mendapat hidayah. Jadi kadang sebab dapat petunjuk itu dari diskusi, dari dialog. Kalau sebagian sudah berusaha menghindar dari diskusi. Orang Khawarij itu sebagiannya sudah menyatakan, jangan kalian berdebat dengan Quraisy, mereka orang yang suka berdebat. Disebut dalilnya, salah tempat. Bukan untuk sahabat, diambil orang-orang Quraisy yang kafir menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mau diskusi, mereka menyimpang, tetap dalam penyimpangan. Kalau mereka berdiskusi dan dialog, bertanya dengan pertanyaan yang baik kepada Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi yang lain, insya Allah mereka akan dapat petunjuk. Sebagaimana sebagian dari mereka, 6.000 sebelumnya, 2.000 rujuk kembali kepada kebenaran. Nah, nanti akan disebutkan. Jadi sebagian mereka berkata, lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul. Sungguh kita akan berbicara dengannya dan kita akan lihat seperti apa ucapan dia. Qultu akhbiruni madza naqamtum 'ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wal muhajirin wal ansar. Kata Ibnu Abbas, kabarkan kepadaku kritikan kalian kepada anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau, Muhajirin dan Ansor. Ya. Muhajirin
dan Ansor. Apa kritikan kalian itu kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin pada waktu itu? Yang beliau ini disebut sebagian keutamaannya sihrihi, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Rasul sembarangan milih menantu? Tentu tidak. Beliau ini menantu Muhajirin, ya. Dan bersama beliau orang-orang Ansor. Nah, apa yang kalian celah? Kritikan kalian itu apa? Nah, qalu salatan. Mereka berkata 3 saja. Masya Allah. Inti kritikannya cuma 3. Qultu ma hunna. Aku berkata, kata Ibnu Abbas, apa 3 itu? Qalu amma ihdahunna fa innahu hakkama ar-rijal fi amrillah. Yang pertama, kenapa Ali itu menetapkan manusia laki-laki sebagai hakim dalam perkara Allah? Wa qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum kecuali milik Allah. Kewenangan menetapkan hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-An'am ayat 57. Ya, jadi berdalil dengan Quran. Karena mereka hafal Quran juga, tapi pemahamannya yang salah. Masya Allah. Maka hati-hati, jangan kemudian kita terpukau, terpesona dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Cepat sekali hafal Qur'annya, ya, bahkan hafal letak nomor halaman, posisinya di kanan kanan atas, kiri bawah, misalkan, sampai nomor ayat, ya. Kalau ulama-ulama kita itu biasanya kan penomorannya itu baru belakangan ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Biasanya hanya disebutkan di dalam surat ini dinyatakan Allah berfirman. Kadang tidak disebut nama suratnya, tapi pemahamannya benar. Nah, ada yang fokus dengan hafalan, tapi pemahamannya luput. Ini bahaya. Hafalan itu bagus, luar biasa. Jangan seperti anggapan sebagian orang yang menyatakan yang penting paham, hafalan tidak penting. Salah juga. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Dan karena ini berasal dari Allah, berasal dari Rasul, maka tentu ilmu itu harus dihafal. Nah, tetapi jangan kemudian mendewakan hafalan, melupakan pemahaman. Nah, wa ma lirrijal wa ma lil hukmi. Nah, mungkin harokatnya salah, seharusnya lil hukmi. Kenapa laki-laki itu diberi kewenangan menetapkan hukum? Itu kan kewenangan Allah. Jadi ketika melakukan upaya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, maka mereka akan melakukan perdamaian dengan mengutus masing-masing satu orang perwakilan. Ada perwakilan dari Ali, ada perwakilan dari Muawiyah. Untuk berunding. Nah, maka ini dikritik oleh orang-orang Khawarij. Kok menetapkan hakim dari manusia? Hukum itu kewenangan Allah. Sudah salah. Main kritik saja. Berdalil dengan ayat. Fakultu hadhihi wahidah. Kata Ibnu Abbas, ini pertama. Ini kritikan pertama. Qalu wa ammal ukhra fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Fala in kana alladhi qatala kuffaran laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum. Wa la in kanu mu'minin ma halla qitaluhum. Yang kedua, kenapa Ali itu qatala, memerangi, ya, walam yasbi, tapi tidak menawan tawanan, walam yaghnam,
tidak juga mengambil harta rampasan perang. Fala in kana alladhi qatala kuffaran, kalau seandainya yang diperangi adalah orang-orang kafir, laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum, maka sungguh telah halal tawanan mereka dan harta rampasan perang mereka. Wala in kanu mu'minin ma halla qitaluhum, kalau mereka itu orang-orang beriman tidak halal diperangi. Nah, ini maksudnya adalah beberapa pertempuran yang terjadi antara Ali dengan sebagian sahabat, perang Siffin, ya, perang Jamal, ya. Kenapa di situ ada juga yang diperangi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kok tidak ditawan, tidak diambil harta rampasan perang? Karena posisinya adalah Ali melihat posisi beliau sebagai Amirul Mukminin, kemudian berusaha untuk meredam konflik, ya, yang terjadi. Nah, bukan perang antara orang Muslim dengan kafir. Nah, ini jadi bahan kritikan dari orang-orang Khawarij itu. Nah, qultu hadhihi ithnatan famas tsalitsah. Aku berkata, kata Ibnu Abbas, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Sudah dua. Qala innahu maha nafsahu min amiril mu'minin, fahuwa amirul kafirin. Dia menghilangkan gelar Amirul Mukminin. Kenapa dia tidak cantumkan gelar dia sebagai Amirul Mukminin? Berarti dia Amirul Kafirin. Nah, ini main kritik, main celah tanpa hujjah. Itu kalau pemahamannya pendek, tidak di bawah bimbingan ulama begitu. Nah, mudah sekali menyalahkan. Kritik dulu, mikir belakangan. Nah, celah dulu, mikir belakangan. Kalaupun disebutkan hujjah, kayaknya kuat hujjahnya, karena seakan-akan didukung dalil. Nah, tapi ketika sudah diarahkan oleh para ulama, dibimbing oleh para ulama, berarti salah paham, ketahuan. Nah, ini kalau dibaca tanpa bimbingan para ulama, Khawarij berdalil dengan ayat ini, ada 3 celaan kepada Ali. Bisa saja orang mudah terbawa membenarkan syubhat mereka. Nah, jadi ketika proses perdamaian Ali dengan Muawiyah itu juga, ketika mau ditulis kesepakatan, ini adalah kesepakatan antara Amirul Mukminin Ali dengan Muawiyah. Ada sanggahan. Jangan ditulis Amirul Mukminin. Pertempuran ini atau apa yang terjadi di antara kita ini tidak akan terjadi kalau kami mengakui Anda sebagai Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Ya sudah. Sesuai dengan usulan dari pihak sebelah, tuliskan namamu saja. Jangan sebutkan gelar Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Sudah tulis. Ini kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang Khawarij, ya, sudah tidak suka lihat kaum muslimin bersatu, malah mereka ini kemudian menuduh Ali berarti kafir dia. Kok dicopot gelar Amirul Mukminin? Berarti Amirul Kafirin. Nah, kesimpulan yang sangat prematur sekali. Nah, kesimpulan yang terburu-buru, tidak berdasarkan hujjah. Qultu a'indakum siwa hadha, sudah disebutkan 3. Maka Ibnu Abbas berkata, kalian punya kritikan lain selain ini? Sudah 3 yang disebutkan. Qalu hasbuna hadha. Kata mereka, cukup sudah. Masya Allah. Faqultu lahum, maka aku katakan kepada mereka,
Ara'aytum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yuraddu bihi qaulukum atardaun. Bagaimana pendapat kalian kalau saya bacakan kepada kalian bagian dari kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah ucapan kalian? Kalian ridho? Nah, ini disampaikan di awal. Nanti kalau saya sebutkan dalil, kalian mau terima? Begitu. Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Faqultu, maka Ibnu Abbas berkata, amma qaulukum hakkama ar-rijala fi amrillah fa ana aqra'u 'alaikum ma qad radda hukmahu ila ar-rijal fi thamani rub'i dirham fi arnab wa nahwiha min as-sayd. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali menetapkan hakim dari kalangan laki-laki dalam perkara Allah, maka aku akan bacakan kepada kalian tentang permasalahan yang dikembalikan hukumnya kepada manusia. Allah sendiri menyuruh menetapkan hakim dari kalangan manusia dalam perkara itu, untuk yang seharga 1/4 dirham, kaitan dengan kelinci. Misal, kalau ada seorang yang berihram, kemudian dia berburu kelinci, padahal haram bagi dia berburu binatang darat dalam kondisi dia berihram. Ini pembahasan fikih. Nah, kita telah bahas sebagian dalam Kitabul At'imah, larangan berburu ya bagi seorang yang berihram. Nah, sekarang masalahnya, kalau ada seorang yang berihram tidak sengaja atau lupa, atau dia berburu kelinci yang itu harganya cuma 1/4 dirham saja. Ternyata bimbingan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, Allah menyuruh nanti hukumannya dia harus menyembelih apa, itu yang menetapkan hakim dari kalangan manusia. Karena pilihannya, apakah akan menyembelih unta, apakah akan menyembelih sapi, atau menyembelih kambing. Itu nanti yang akan menilai manusia yang adil. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu dalam keadaan kalian berihram. Hingga firman Allah, yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang ketetapan hukumnya diputuskan oleh seorang yang adil di antara kalian. Ini Allah menyuruh menetapkan keputusan itu dari hakim manusia untuk urusan sesuatu yang harganya 1/4 dirham. Nah, fanashadtukumullah ahukmur rijal fi arnab wa nahwiha minas sayd afdal am hukmuhum fi dima'ihim wa salahi dhati bainihim. Aku bertanya kepada kalian dengan sebenar-benarnya demi Allah, apakah hukum seseorang laki-laki tentang kelinci dan semisalnya dari binatang buruan lebih utama, atau hukum mereka terkait dengan upaya menjaga tertumpahnya darah dan supaya terjalin persatuan di antara mereka. Untuk urusan kelinci saja disuruh ketetapan hukumnya, bayar dendanya, solusinya itu pakai hakim manusia. Lalu bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Perkara yang dengan itu akan terjaga darah kaum muslimin dan persatuan mereka akan kembali terjalin antara Ali dengan Muawiyah. Tentu lebih layak lagi. Nah,
Wa an ta'lamu anna Allah law syaa la hakama wa lam yusayyir dzalika ila ar-rijal. Dan supaya kalian ketahui bahwasanya Allah, kalau Dia kehendaki, Allah akan tetapkan hukumnya sendiri. Tidak perlu menyuruh untuk menetapkan hukum kepada seorang manusia. Nah, itu yang pertama. Wa fil mar'ati wa zawjiha. Kemudian terkait seorang wanita dan suaminya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kalian khawatir terjadi perceraian antar keduanya, antara seorang suami dan istri, ini sudah mulai konflik, memanas, tidak bisa diselesaikan berdua, arahnya mau bercerai. Jika kalian khawatir perceraian antar keduanya, faba'athu hakaman min ahlihi, utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak dari keluarga perempuan. Iyurida islahan, kalau memang keduanya ingin melakukan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan beri taufik kepada keduanya. Surah An-Nisa ayat 35. Kalau suami istri sudah kecenderungan mau cerai, ya, tidak bisa dicarikan solusi, jalan keluar berdua. Di antara solusi yang ditawarkan Quran, coba utus satu perwakilan dari keluarga laki-laki yang bijak, ya, dan satu perwakilan dari keluarga perempuan yang bijak. Mereka berdua berunding, lepas dari hiruk pikuk pengaruh yang lain. Berunding berdua, atau dua pihak berunding mencarikan solusi gimana baiknya. Nah, ini untuk urusan dua orang saja. Bagaimana dengan urusan yang lebih besar, dua pasukan kaum muslimin, satu pasukan Ali, satu pasukan Muawiyah? Tentu lebih layak. Nah, faja'alallahu hukmar rijal sunnah ma'munah. Allah jadikan hukum para lelaki itu sebagai sunnah yang amanah, ya. Sunnah yang diikuti. Akharajtu an hadhihi, apakah aku bisa keluar dari poin yang ini, masuk ke poin berikutnya? Nah, baik. Sebelum kita lanjut, kalau sudah masuk waktu Isya, tafadhal adzan terlebih dahulu. Kemudian setelah adzan kita lanjutkan beberapa kalimat yang tersisa dari riwayat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Poin yang pertama tadi, kemudian Ibnu Abbas menyatakan, akharajtu an hadhihi, apakah saya bisa keluar dari poin ini? Antum paham? Begitu. Antum menerima? Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Qala wa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yagnam atasbuna ummakum Aisyah thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali memerangi tapi tidak menawan, tidak mengambil harta rampasan perang? Atasbuna ummakum Aisyah, apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah? Thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Kemudian kalian halalkan dari beliau apa yang kalian halalkan dari selainnya. Fala in fa'altum laqad kafartum. Kalau itu kalian lakukan sampai kalian tawan ibu kalian, kalian halalkan terhadap beliau seperti kalian menghalalkan dari selain beliau, kalian kafir. Wa hiya ummukum. Itu ibu kalian. Wala in qultum laysat ummana,
Kalau kalian berkata dia bukan ibu kami, laqad kafartum fa innallaha yaqul, maka kalian kafir juga. Karena Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi adalah manusia yang paling layak mendapatkan perhatian besar dari kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda bagi mereka, ibunda bagi kaum beriman. Surah Al-Ahzab ayat 6. Fa antum taduruna. Nah, ini sepertinya yang lebih tepat taduruna. Fa antum taduruna baina dhalalatain ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dhalalah. Kalian akan berporos pada dua kesesatan. Mana saja yang kalian pilih, kalian terjatuh pada kesesatan. Yang itu bagian dari kekafiran. Nah, karena sebagian pertempuran yang dijadikan bahan kritikan itu pertempuran Ali dengan di pihak yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apakah pantas Ali menawan Aisyah radhiyallahu anha, yang itu ibu kalian? Kalau kalian terapkan itu, ya, pilihannya dua. Pilihannya adalah, ya, harus ditawan. Berarti berlaku hukum-hukum tawanan, perbudakan, dan sebagainya. Padahal itu ibu kalian. Nah, kalau dikatakan bukan ibu kami, kalian kafir juga. Kalau tadi anggapan kalian itu kafir, kalian menghalalkan sesuatu terhadap yang haram bagi kalian. Yang kedua, kalau kalian tolak pernyataan bahwa Aisyah ibu kalian, berarti kalian menentang Quran, kalian kafir juga. Nah, maka di sini juga terdapat faedah bahwa vonis kekafiran kepada person itu perlu ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Bukan kemudian langsung menyatakan mereka kafir ketika masih melihat bahwa mereka ini ada syubhat yang belum tersingkap dari mereka. Ada takwil yang salah dari mereka. Sehingga mereka mendapat udzur untuk dikafirkan. Kalau sudah tegak hujjah, tetap dalam kekafirannya, mereka bisa dikafirkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersikap hikmah. Tidak gegabah di dalam mengkafirkan. Fanadhara ba'duhum ila ba'din, maka sebagian mereka berpandangan dengan sebagian yang lain. Ini sudah 2 poin terbantah. Mereka mulai goyah ini sudah. Nah, qultu akhrajtu min hadhihi, kata Ibnu Abbas, aku bisa keluar dari poin ini, masuk ke poin berikutnya. Qalu na'am, mereka berkata, iya. Qala wa amma qaulukum mahasmahu min amiril mu'minin fa ana atikum biman tardaun. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali menghapus gelarnya sebagai amirul mu'minin, maka saya akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang akan membuat kalian ridha, menerima. Wa urikum qad sami'tum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah kataba Suhail bin Amr wa Aba Sufyan bin Harb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amiril mu'minin uktub ya Ali hada mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah wa urikum, aku akan tunjukkan kepada kalian. Qad sami'tum, kalian telah dengar sebuah hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, kataba Suhail bin Amr wa Aba Sufyan bin Harb, beliau menulis kesepakatan perjanjian dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amiril mu'minin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada amirul mu'minin, maksudnya Ali. Ali menjadi saksi sejarah, pelaku sejarah pada waktu itu. Nabi berpesan kepada Ali,
Uktub ya Ali, tulis wahai Ali. Hada ma istalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah. Tulis wahai Ali. Maka ini juga menunjukkan keutamaan Ali sebagai salah satu sekretaris Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul sendiri ummi, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikin berkata, sebelum ditulis oleh Ali, dikritik dulu oleh musyrikin. La wallahi ma na'lamu innaka Rasulullah. Lau na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak. Tidak, demi Allah. Perhatikan, orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah. Menunjukkan bahwa mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, mempersembahkan ibadah kepada sembahan-sembahan lain juga selain Allah. La wallahi, tidak demi Allah, kata orang musyrikun. Ma na'lamu innaka Rasulullah. Kami tidak mengetahui bahwa Anda Rasulullah. Kami tidak mengakui Anda Rasulullah. Lau na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah. Uktub ya Ali, hada mastalaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad putra Abdullah. Ngalah. Rasulullah SAW menanggalkan penyebutan Rasulullah supaya perjanjian, kesepakatan, perdamaian bisa terlaksana. Fawallahi la Rasulullahi khairun min Ali. Demi Allah, sungguh Rasulullah lebih baik dibandingkan Ali. Wa ma akhrajahu minan nubuwah hina maha nafsahu. Dan tidaklah mengeluarkan beliau dari kenabian ketika beliau hilangkan gelar Rasulullah. Ketika tidak dicantumkan gelar Rasulullah, bukan berarti beliau tidak jadi Rasul lagi. Demikian juga ketika Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin, sekedar tidak dituliskan, bukan berarti Ali menjadi kafir. Nah, Masya Allah, hujjah yang kuat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Abbas berkata, faraja'a minal qaum alfan. Kemudian yang tersadar bertaubat dari kaum itu 2.000. Sebelumnya berapa? 6.000. Berarti yang bertaubat lebih banyak atau yang tidak bertaubat? Lebih banyak yang tidak sadar. Nah, 2.000 yang bertaubat dari total 6.000, sepertiganya, hanya sepertiganya. Wa qutila sa'iruhum 'ala dhalalah, dan orang-orang yang tersisa mereka terbunuh di atas kesesatan. Kata Al-Hakim, hadza hadisun sahih ala syarti Muslim wa lam yukharrijah. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam catatan atau ta'liq dari Az-Zahabi, benar, beliau sependapat dengan Al-Hakim bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca perdebatan Ibnu Abbas dengan Khawarij yang di dalamnya terdapat sekian banyak pelajaran berharga yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan bimbingan orang yang berilmu, ulama kibar yang memahami seluruh nas dalil secara utuh. Kalau orang tidak mengikuti bimbingan ulama, hanya sesuai dengan pemikirannya saja mengikuti thariqahnya orang-orang Khawarij,
maka mereka akan mencomot dalil, ditempatkan bukan pada tempatnya, kemudian dia kritikkan kepada orang lain, kepada saudaranya. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat, ulama besar di masa itu, yang mendukung Khawarij sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terjadi dialog dari seorang yang alim dengan mereka, hanya sepertiga yang tersadar, yang bertaubat. Nah, maka bukan berarti setelah disampaikan hujjah, disampaikan penjelasan-penjelasan, kemudian kita berharap semuanya menerima. Nah, atau mayoritasnya menerima. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan orang yang lebih berilmu dari kita, Ibnu Abbas dan para sahabat, setelah memberikan penjelasan, bahkan dengan perdebatan yang adil, yang hikmah, yang baik, itu yang tersadar hanya sepertiganya. 2.000 yang tersadar dari total, sebelumnya 6.000 orang Khawarij. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.